Selamat siang kawan setara. Senang sekali rasanya berjumpa dengan kawan setara dalam video pembahasan kali ini. Dan sebetulnya di kesempatan kali ini menjadi sangat spesial gitu ya, sangat berharga bagi saya pribadi dan tentunya bagi setara juga. Sebelumnya kami sampaikan selamat datang dan terima kasih banyak untuk 3 narasumber yang sangat luar biasa kawan setara. Mungkin nanti akan saya kenalkan lebih lanjut gitu ya ketiga narasumber kita yang luar biasa ini. Sebelumnya selamat siang Mas Andreas, Mbak Nisa, Mbak Anis gitu ya. Siang. Terima kasih banyak sebelumnya sudah berkenan untuk meluangkan waktunya datang di Setara, kemudian berkenan untuk memberikan ilmunya gitu ya, barangkali ya berbagai. Jadi ketiga narasumber kita ini sangat banyak pengalaman dan ilmunya juga yang bisa kita kulik nantinya terkait dengan apa yang akan kita diskusikan pada sore hari ini gitu. Jadi kawan setara mungkin langsung saja gitu ya, kalau misalkan kata pepatah tak kenal maka tak sayang gitu Mas Mbak. Jadi mungkin saya kenalkan terlebih dahulu sebelum nantinya mungkin kita akan mengulik lebih dalam lagi. Jadi kalau kawan setara lihat di layar, di samping saya sudah berurutan ada Mbak Anis, kemudian ada Mbak Nisa dan ada Mas Andreas gitu. Jadi kawan setara, tepat di sebelah saya ini Mbak Anis Hidayah, beliau adalah salah satu pendiri dari Migrancare. Jadi mungkin kalau kawan setara tahu gitu ya, Migrancare adalah sebuah organisasi yang memang dia banyak sekali berjuang terkait dengan para buruh migran di luar Indonesia gitu. Dan kalau tahu kawan setara sempat mengikuti juga terkait dengan kasus Omnibus Law, jadi Mbak Anis Hidayah ini merupakan salah satu pemohon dari judicial review terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana putusan tersebut akhirnya dimenangkan gitu ya. Dan Mbak Anis ini sangat luar biasa kawan setara karena beliau mendapatkan banyak sekali penghargaan gitu ya. Beberapa di antaranya yang bisa saya sebutkan itu adalah mendapatkan penghargaan Perempuan Perubahan 2019-2020 dari UN Women, kemudian Yap Tian Hien Award dari Indonesia, kemudian Alison Desbergers for Extraordinary Activism Award dari Human Rights Watch New York. Dan sedikit unik juga kawan setara, jadi Mbak Anis ini besar di lingkungan pesantren seperti itu ya Mbak Anis ya. Nah mungkin itu nanti juga yang akan kita bahas gitu ya. Dan berkaitan dengan topik kita pada siang hari ini gitu ya, ternyata Mbak Anis ini juga anaknya juga sempat mengalami perundungan gitu ya Mbak ya, terkait dengan pemaksaan jilbab. Nah itu mungkin yang nantinya akan menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk kita bahas bersama. Selain Mbak Anis, tepat di sebelahnya ada Mbak Nisa. Selamat siang Mbak Nisa. Siang Mbak. Nah Mbak Nisa ini juga nggak kalah luar biasa kawan setara, sangat luar biasa, sosok yang memotivasi gitu ya. Beliau saat ini adalah seorang dosen gitu ya Mbak Nisa ya. Dan beliau juga sama seperti Mbak Anis, besar juga di lingkungan pesantren juga, dan saat ini juga mengelola yayasan pesantren di Banten ya Mbak ya. Dan Mbak Nisa ini concern juga terkait dengan isu mengenai perubahan sosial dan budaya gitu. Dan Mbak Nisa ini juga sering sekali membuat forum-forum dialog berkaitan dengan diskusi teologi sosiologis gitu. Dan kalau misalkan kawan setara lihat di depan kita berempat ada 2 buku gitu ya. Nah, salah satu buku yang kawan setara lihat itu adalah karya daripada Mbak Nisa gitu, terkait dengan pubertas agama di Indonesia ya Mbak Nisa. Jadi sangat luar biasa sekali. Nanti mungkin kawan setara bisa mengulik lebih lanjut di Google terkait dengan bagaimana kemudian buku itu, dan nanti juga mungkin Mbak Nisa akan banyak bercerita terkait buku itu. Dan mohon maaf, maksudnya puber beragama di negeriku ya, kalau misalkan mungkin tadi ada slip of tongue. Dan itu luar biasa ya Mbak Nisa ya, bukunya mungkin sangat banyak perspektif yang bisa kita dapatkan kalau misalkan kita mengulik buku itu. Terima kasih Mbak Nisa sudah berkenan meluangkan waktunya. Thank you Mbak, sama-sama. Dan nah, yang kalau misalkan mungkin tadi di samping kita ada 2 wanita hebat yang luar biasa. Nah sekarang di pojok tepat di pojok sebelah sana ada Mas Andreas Harsono. Selamat siang Mas. Sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Seorang feminis. Ya, ya, ini menjadi sangat unik gitu ya. Jadi memang Mas Andreas seorang laki-laki, tapi beliau juga menjadi pegiat yang tidak kalah juga dengan pegiat-pegiat perempuan lainnya dalam membela isu-isu terkait dengan hak-hak perempuan terutama, seperti itu ya mungkin ya Mas Andreas ya. Jadi Mas Andreas ini saat ini bekerja untuk Human Rights Watch
sejak tahun 2008, dan beliau juga adalah seorang peneliti dan dikenal juga sebagai seorang wartawan gitu. Mungkin kalau teman-teman sangat familiar dengan beliau sebagai jurnalis karena memang beliau dulunya juga menjadi salah satu pendiri daripada Aliansi Jurnalis Independen atau AJI pada tahun 1994 gitu. Dan kalau tadi kita sempat menyinggung ada buku karya dari Mbak Nisa terkait dengan puber beragama di negeriku. Nah, buku yang sebelah satunya lagi itu adalah karya daripada Mas Andreas Harsono di Human Rights Watch, yaitu berkaitan dengan Aku Ingin Lari Jauh. Nah, itu yang kemudian sebenarnya menjadi titik anjak lahirnya diskusi kita pada siang hari ini gitu, karena ternyata di dalamnya itu banyak sekali membahas terkait dengan bagaimana kemudian jilbab ini memberikan atau mendiskriminasi kelompok-kelompok perempuan gitu. Nah, terkait dengan mungkin itu perkenalan singkat yang saya sampaikan gitu ya, tapi mungkin nanti kita bisa lebih mengenal lebih dalam lagi seiring berjalannya diskusi dengan ketiga narasumber kita yang luar biasa ini, Kawan Setara. Nah, mungkin langsung masuk ke pembahasan kita, ke diskusi kita pada siang hari ini gitu ya, Mas Mbak. Jadi kalau mungkin tadi saya sempat singgung di awal gitu ya, terutama untuk Mbak Anis dan Mbak Nisa, bahwasanya memang Mbak Anis dan Mbak Nisa dulunya kecil di lingkungan pesantren gitu. Nah, mungkin bisa nggak ya diceritakan bagaimana kemudian dulu masa kecil daripada Mbak Anis dan Mbak Nisa hingga kemudian membentuk Mbak Nisa dan Mbak Anis menjadi seseorang yang sekarang ini menjadi seorang yang hebat luar biasa ini gitu. Mbak Anis, arah jarum jam. Okay. Silakan Mbak Nisa. Boleh, siapa dulu ini? Mbak Nisa mungkin boleh. Ya, thank you Mbak. Terima kasih kesempatan ini, senang sekali. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat ya. Ya, saya lulus SD tahun 86 itu masuk pesantren. Pesantren modern di Bogor. Ya, otomatis lah. Tahun 86 udah berjilbab ya, karena itu pesantren udah standar seperti itu. Tapi sebetulnya banyak yang menceritakan sebelum era saya di pondok pesantren itu, santri-santri itu nggak berjilbab juga, jadi rata-rata ya pakai baju kurung atau kebaya dan kain dan selendang gitu ya. Hanya di tahun 86 ini ternyata sudah ada jilbab yang berpeniti yang jadi seragam praktis untuk sekolah gitu. Itu kayaknya termasuk periode awal ya, karena kan kita tahu kalau sejarah jilbab masuk di Indonesia ini seiring dengan semangat kebangkitan Islam yang simbolnya itu dari Iran, ya kan, ketika dianggap hegemoni Barat dikalahkan gitu kan, simbol perlawanannya perempuan wajib dijilbabkan. Nah, itu rembes ke negeri ini juga. Yang pertama-tama menyerap ya lingkungan pendidikan gitu, termasuk pesantren kan, madrasah gitu. Ya sudah, sejak saat itu rasanya kalau pergi dari keluar rumah tanpa jilbab itu kayak ada yang hilang, karena sudah terbiasa ya. Ya. Walaupun nggak ditakut-takutin sih, selembar rambut akan menarik saudaranya ke neraka, nggak ada di situ. Jadi nice, lebih kultural, lebih ngerasa something new gitu, menyenangkan. Meskipun di luar, termasuk keluarga-keluarga saya sendiri, jarang, masih nggak ada mungkin. Jadi kayak sendiri gitu pakai kerudung. It's been bertahun-tahun kemudian, ya begitu terus sampai kemudian alumni-alumni dari pesantren ini ya berkiprah juga kan. Satu dekade kemudian di luar menjadi pendidik, dan lain sebagainya, menjadi agen juga of change. Di garis depan juga mereka menyampaikan semangat untuk masyarakat lainnya juga berjilbab gitu. Disitulah sebetulnya ketika saya mulai mengkritisi ini, mulai menggali gitu. Apa sebetulnya akarnya esensi jilbab itu, sebetulnya apakah semendasar itu, sewajib itu. Jadi kalau saya dimulai hampir 4 dekade lalu, tahun 86 itu, yang lainnya mungkin baru mulai 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, atau bahkan kemarin ketika baru ikut pengajian gitu. Sehingga we have like different stage. Nggak apa-apa, karena sesuatu yang baru lagi-lagi itu menyenangkan.
Tapi kemudian saya merasa perlu berpikir lebih terbuka, realistis, kritis, meletakkan sesuatu bagaimana sesuai porsinya. Kalau hal yang mutlak, ya sampaikan itu mutlak. Tapi kalau yang tidak mutlak, dibikin mutlak, ini nanti zolim. Ya, nanti ada dampak efek yang merugikan ya, jangka pendek atau jangka panjang. Terbukti dengan banyaknya kasus diskriminasi gitu ya Mbak ya, sampai akhirnya ada perundungan dan lain sebagainya. Ya, termasuk soal jilbab ini. Jadi saya juga so sorry kalau tadi dibilang dari pesantren terus berpenampilan seperti ini. Ya, saya sangat cinta pesantren, respect pesantren sudah pasti. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa just because saya punya latar belakang pesantren, dianggap pesantren, berarti saya kehilangan hak saya sebagai perempuan, nggak boleh punya rambut, nggak boleh punya kaki. Benar. So, ini hanya perbedaan pandangan aja. Iya benar. Nah, itu juga sebenarnya ingin saya garis bawahi gitu, kawan Sarah. Jadi memang dengan lahir dua sosok yang sebenarnya besar di pesantren, tapi juga kemudian ya tadi yang ditegaskan oleh Mbak Nisa gitu, bukan berarti kemudian beliau-beliau kehilangan rambutnya atau kemudian apa yang memang menjadi haknya gitu ya Mbak ya. Dan mungkin kalau Mbak Anis apa ada yang berbeda atau bagaimana, mungkin bisa dijelaskan juga Mbak. Karena sangat menarik gitu untuk kalau Sarah juga tentunya. Sama dengan Mbak Nisa ya, saya sekolah dari kecil madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah itu di pesantren. Dari Bojonegoro kemudian ke Jombang, ke Denanyar, kakeknya Gus Dur di Mambaul Ma'arif, kemudian saya sempat di Krapia ya, di Mahat Ali Krapia gitu di Jogja. Jadi sekitar 7 tahun. Tapi sebelum di pesantren, bapak saya di kampung ya, di Bojonegoro Jawa Timur sana juga punya pesantren kecil gitu di kampung gitu. Dan waktu kecil, even saya sudah di pesantren waktu saya sanawiyah, itu nggak selalu jilbaban gitu. Jadi saya sekolah, saya di pondok gitu, sekolah sanawiyahnya itu berbeda dengan pesantrennya. Jadi waktu sanawiyah saya pakai rok pendek gitu ya, sanawiyah itu pakai rok pendek, tidak selalu pakai kerudung gitu. Hari tertentu pakai mukena ya, kerudung yang begini waktu itu dulu. Bergo kalau sekarang mungkin namanya Mbak. Iya ya. Jadi kalau di waktu balik ke pesantren ya berkerudung gitu ya, mukena ya, jilbab gitu, dan sama gitu, nggak pernah saya merasakan ini harus ini ya. Saya melihat ini tradisi gitu yang tumbuh di lingkungan NO ya, keluarga saya NO gitu, di pesantren ya memang berkerudung gitu. Ibu saya kerudungannya juga kerudung seperti apa ya, para pahlawan dulu itu ya, disampirin kayak keluarganya Gus Dur itu lah, Bu Sinta, Mbak Yeni, seperti itu. Punya saya dari saya kecil sampai saya aliyah itu juga kerudungannya seperti itu gitu. Sampai aliyah saya tetap berkerudung guys, karena saya di pesantren. Lalu waktu kuliah saya tetap berkerudung dan saya merasa kok minoritas ya gitu, karena saya kuliah di Universitas Umum 1-2 gitu, tapi saya ya biasa saja gitu, karena di pesantren tidak pernah gitu ya didoktrinasi bahwa ini wajib, membenci yang tidak pakai dan yang lain sebagainya gitu. Jadi di pikiran saya melihat orang yang tidak jilbaban ya biasa saja gitu. Jadi tetapi ada perasaan minoritasnya itu ada gitu. Saya jilbaban sendiri gitu waktu di kuliah umum. Tetapi begitu saya kemudian memutuskan tidak berkerudung, saya jadi minoritas lagi gitu. Jadi semuanya sekarang sudah berkerudung gitu. Tetapi saya tetap berkerudung kalau saya waktu nengok pesantren, ketika saya ikut pengajian, ketika saya mesti ke acara-acara tertentu ya. Oke. Ya, jadi sangat menarik ya, dan sebenarnya juga bukan justifikasi juga nggak sih Mbak? Jadi kalau misalkan seseorang dulu berkerudung, bahkan mungkin di lingkungan pesantren, kemudian sekarang mungkin berbeda gitu ya, itu bukan justifikasi kalau ada perubahan atau justifikasi terkait istilahnya mungkin degradasi iman atau apa, kan itu bukan sebagai justifikasi juga kan ya Mbak ya sebenarnya kan. Maksudnya karena mungkin orang-orang di luar sana apa ya, mungkin ada yang kelompok-kelompok konservatif mungkin berpikir seperti itu, tapi ya itu tadi maksudnya justru menjadi poin yang sangat menarik gitu ketika memang dulu berkerudung, kemudian di pesantren, kemudian yang bukan berarti kemudian membatasi hak kita untuk menikmati apa yang sudah diberikan Tuhan kan
gitu. Karena soal kerudung ini kan udah ribuan tahun. Iya benar. Iya betul. Iya. Jadi soal jilbab, aurat itu kan kitabnya udah klasik banget kan dari abad 8, 9, 10 itu udah disusun. Artinya bukan hal baru. Bukan hal baru. Jadi orang Indonesia kalau ratusan tahun nggak berjilbab bukan berarti mereka itu nggak Islam, nggak kafah. Jilbab itu bukan rukun Islam, bukan rukun iman. Iya, itu. Nah itu yang ingin saya katakan. Rukun Islam itu kan ada 5, rukun iman ada 6 gitu. Yang apa yang paling utama diajarkan dalam Islam itu kan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar gitu ya. Sebanyak-banyaknya berbuat baik itu dan jauhilah hal yang mungkar gitu, dan inna akramakum indallahi atqakum gitu. Jadi apa yang paling utama di antara manusia itu kan ketakwaannya gitu. Dan urusan seperti itu kan sebenarnya urusan antara seseorang dengan Tuhannya kan, Mbak. Dan maksudnya negara, apalagi kalau kita mungkin nanti kita akan mendiskusikan lebih lanjut ya, banyak sekali peraturan diskriminatif mungkin ya yang Mas Andreas temukan yang kemudian mewajibkan itu kan sebenarnya apakah negara berada pada tahapannya seperti itu, istilahnya mungkin terlalu mencampuri privat seseorang kan, sedangkan itu sudah urusan individu itu dengan Tuhannya gitu. Itu sangat luar biasa sih, sangat menarik melihat insight dari Mbak Nisa dan Mbak Anis ini. Tapi mungkin kita coba beralih ke Mas Andreas gitu, Mas Andreas. Jadi Mas Andreas ini kan melakukan penelitian ya, menulis terkait dengan seperti yang Kawasara lihat gitu ya, penelitiannya terkait dengan Aku Ingin Lari Jauh gitu, yang di dalamnya membahas menemukan ternyata banyak sekali gitu fenomena-fenomena yang seseorang kemudian mengalami perundungan karena kewajiban berjilbab dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan Mas Andreas, apa sih sebenarnya yang menggerakkan Mas Andreas gitu, seorang laki-laki gitu ya, Tionghoa pula, tapi kemudian menulis terkait dengan hal tersebut gitu. Boleh mungkin disebutkan apa alasannya, Mas? Mula-mula gejala sosial saja. Ada teman-teman saya laki-laki itu mengeluh karena kesulitan mencari sekolah buat anak-anak mereka, terutama anak perempuan. Ada novelis Eka Kurniawan itu mengeluh. Ada Usman Hamid dari Amnesty. Tetapi yang paling gigih minta saya melakukan penelitian itu dari rekan-rekan perempuan. Satu di antaranya itu bernama Nur Lailiatul Masuroh. Dia jauh lebih muda dari saya. Kakaknya Ahmad Suwaidi itu teman dekat saya, teman dekatnya Mbak Anis juga. Nah, karena teman dekat dengan kakaknya, dia tentu sering ketemu saya. Kami juga berteman di Facebook. Saya baca di Facebook dia sering gitu ya berdebat soal busana perempuan. Nah, dia ini sering kalau ada yang menurut dia mengganggu dia, ini pelanggaran hak asasi manusia, dia selalu ingat sama Mas Andreas. Nah, dia juga begitu. Dia suatu saat bilang, Mas, ini Mas Andreas harus menulis ini, meneliti. Saya bilang, nah ini kan soal agama ya, saya nggak mau masuk ke soal begitu. Tapi dia bersikeras sampai suatu saat dia minta ketemu, dia menunjukkan berbagai macam bullying yang dia terima, dia print itu, dan dia bilang Human Rights Watch harus meneliti ini karena ini gejala besar. Korbannya masuk ke psikolog, dikeluarkan dari sekolah, dipecat dari pekerjaan, dan menurut dia dalam waktu 20 tahun Indonesia itu dari sekitar 5% yang memakai jilbab, setelah Soeharto turun itu sampai 70%. Jadi dia minta sampaikan ke Human Rights Watch agar ini diteliti. Karena saya anggap ini serius ya anak ini. Terus saya lapor ke organisasi saya. Ini kan nggak gampang untuk mendapat persetujuan di Human Rights Watch karena ini menyangkut apakah isunya penting, banyak korban, lantas seberapa besar gejala ini, dan juga apalagi saya laki-laki harus melibatkan perempuan. Singkat kata setelah 4 tahun disetujui. Itu pun dengan persetujuan rekan-rekan di Timur Tengah, rekan-rekan di divisi perempuan, dan rekan-rekan di divisi anak, karena ini organisasi besar. Berarti proses persetujuannya aja sampai 4 tahun ya, Mas ya? 4 tahun. Lantas tentu saya juga harus melewati serangkaian ujian apakah saya cukup peka terhadap
persoalan perempuan dan persoalan anak. Iya. Ya saya lolos, tetapi tentu di dalam human rights watch itu ada ketentuan laki-laki tidak dianjurkan mewawancarai perempuan yang traumatis. Nah, kenapa? Iya. Karena korban perundungan, jilbab, intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan, ada yang dipukul, ada yang masuk ke rumah sakit jiwa, itu semua trauma. Ya. Pelakunya Laki-laki. laki-laki. Jadi Karena itu kalau saya muncul dianggap akan menimbulkan trauma. Ya. Singkat kata akhirnya kami membentuk tim, oke. termasuk Nur Lailiatul masuk dalam tim ini 4 orang keliling ke 15 provinsi. Jadi mula-mula karena permintaan teman-teman perempuan, tapi juga saya mendengar dari sebagian ayah yang kesulitan mencari sekolah buat anak-anak perempuan mereka. Kalau setara kita jeda sejenak gitu ya untuk kembali melanjutkan perbincangan yang semakin kesini semakin menarik gitu ya. Jangan kemana-mana, masih tetap di Suara Setara.